I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Hasana. Saya dari kelas 9C. Di sini saya akan menceritakan tentang PKI atau Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik di Hindia Belanda yang telah bubar. PKI adalah partai komunis dan penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pemberontakan PKI, latar belakang, tujuan, dan tokoh yang menjadi korban. Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada 18 September 1948. PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. PKI Madiun dijelaskan sebagai sebuah gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. Gerakan ini diketuai oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Latar belakang pemberontakan PKI Madiun. PKI di Madiun muncul dengan tujuan yang kuat serta memiliki beberapa latar belakang. Berikut ini peristiwa yang melatar belakangi PKI Madiun 1948. Yang pertama, jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian revill yang sangat merugikan Republik Indonesia. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Sosialis Indonesia, Pesindo, dan lain-lain. 2. Kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musso dan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Ketiga, propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yakni Kabinet Hatta, akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Adapun tujuan pemberontakan PKI Madiun adalah tak hanya berusaha menggulingkan pemerintahan Indonesia. Pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan untuk: pertama, membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan, diantaranya: 1. Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa. Nah, itulah penjelasan singkat tentang peristiwa PKI dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan kepemimpinan yang